Hi guys, welcome to my channel. Hai, ketemu lagi dengan saya Ajeng yang suaranya false dan ngomongnya belepotan. Untuk kalian yang baru mampir di channel ini, saya sarankan untuk menonton video yang sebelum-sebelumnya agar tidak bingung dengan alur ceritanya. Bisa dicek di playlist ya guys. Saya juga mau mengingatkan kalau pembahasan light novel ini mengandung spoiler. Jadi kalau kalian gak suka spoiler dan gak suka cara saya membawakan cerita, silakan berhenti menonton dan gak usah ninggalin komen sampah. Kalau kalian bukan sampah, pasti mengerti maksud saya. Simple toh? Pembahasan kali ini akan kita mulai dari chapter 389 sampai dengan 391. Kalau kalian suka dengan gaya bercerita saya, jangan lupa pencet tombol subscribe, kasih like kalian, dan share ke teman-teman kalian ya guys. Terima kasih. Cus. Di video sebelumnya yang sangat singkat karena waktunya mepet, saya sudah cerita sampai pimpinan utama Force of Justice Yimok memutuskan untuk menghancurkan aliansi mereka dengan kultus iblis. Dua pimpinan yang lain, Pung Chong-won dan Gak-yeon, sangat terkejut dan meminta Yimok untuk memikirkan kembali keputusan yang terlihat sembrono itu. Namun salah satu pimpinan yang lain, Nam Gung-kyung, meskipun sempat curiga dengan keputusan Yimok, mendukung keputusan Yimok itu. Yimok pun menggunakan perintah mutlak pimpinan utama untuk membungkam kedua pimpinan yang menolak keputusannya. Malam harinya, Yimok membaca buku kecil yang seperti surat itu yang dikirimkan oleh The Lord Kultus Iblis Chun Yo-won. Setelah membacanya sekali lagi, dia pun membakarnya. Akhirnya tiba saatnya festival perjanjian non-agresi berlangsung. Yang pertama sampai di istana adalah rombongan Force of Justice karena Tong Ho berada di wilayah mereka. Rombongan Force of Justice mulai memasuki kastil Jin yang berada di wilayah Tong Ho. Yang pertama masuk adalah para pimpinan dari masing-masing klan yang tergabung ke dalam Force of Justice diikuti 100 prajurit elit dari klan North of Justice yang langsung dibimbing untuk menempati tempat di dekat gerbang barat. Melihat mereka langsung membentuk formasi baris berbaris, terlihat sekali mereka sangat terorganisir. Pimpinan ketiga, Nam Gung-kyung, merasa puas melihat prajurit elit North of Justice Blade. Mereka adalah para prajurit Yeon Buso. Itu sebabnya mereka terlihat sangat marah saat tahu kalau Yeon Buso ditawan oleh The Lord Kultus Iblis di istana. Suasana menjadi mencekam karena mereka menginginkan pertumpahan darah. Para prajurit elit itu sangat kuat. Nam Gung-kyung berpikir kalau Yo-won gak akan bisa lolos dari situ karena 100 prajurit North of Justice Blade mampu memusnahkan 2 atau 3 sekte kultus iblis. Apa katanya? Dia bisa menundukkan 300 pengawal dan Kasim? Apa dia bisa melakukannya lagi sekarang? Semua yang hadir adalah para master. Mereka semua sudah mempersiapkan segalanya untuk menghadapi Yo-won yang berada di level Divine Master. Begitu juga dengan sekte Blade God Six Martial dan Force of Evil. Mereka juga akan berusaha untuk membunuh Chun Yo-won. 3 kekuatan yang besar akan menyerang Yo-won secara langsung. Gak peduli sekuat apapun Yo-won, dia pasti akan kalah juga. Poin pentingnya di sini adalah apa yang akan terjadi setelah mereka mengalahkan Yo-won dan Kultus Iblis. Saat itu terjadi, ketiga faksi yang tersisa akan langsung berperang untuk menjadi faksi utama di Wulin. Saat itulah dari gerbang selatan terdengar suara genderang dan penjaga meneriakkan kalau rombongan Force of Evil telah tiba. Pung Chong-won terkejut karena setahu dia Force of Evil sedang mengalami masalah internal yang menyebabkan perang saudara di wilayah mereka. Tapi ternyata mereka hadir juga di festival ini. Menempatkan mata-mata di masing-masing faksi adalah hal yang lumrah di Wulin. Itu sebabnya Pung Chong-won mengira mereka tidak akan datang. Force of Evil adalah musuh yang begitu rumit untuk dihadapi. Seorang pria parubaya dengan penutup mata hitam sebelah memasuki gerbang barat. Rombongan Force of Justice sangat terkejut. Ternyata Garmo Jam, kepala dari The 18 Rivers yang datang. Diikuti oleh 17 prajurit dan salah satunya adalah Bok Hosun.
Jegal Yong-un, pimpinan ke-13 Force of Justice, menyadari siapa Bok Ho-sun. Bok Ho-sun ini tuh dia muncul di episode pas Yowon nyari tabib dewa ya guys, yang dia ngelawan keluarga Yongho. Dan Yowon pernah menenggelamkan armada kapal bajak laut Bok Ho-sun beserta dirinya sendiri. Ternyata dia masih hidup. Saat Garmoja memasuki gerbang, dia langsung mencari rombongan kultus iblis. Setelah melakukan penyelidikan, telah diketahui kalau saat itu kultus iblis sedang mencari markas Blue Sky Brotherhood. Saat itulah Garmojam sadar kalau yang membunuh ketiga keponakannya bukanlah organisasi Blue Sky Brotherhood itu, melainkan kultus iblis. Yang memenggal kepala mereka memang belum diketahui siapanya. Tetapi Garmojam mendapatkan informasi saat dia menghipnotis bahwa ada seseorang yang bernama Yang Danwa yang mengikuti Yowon saat itu. Dan diketahui juga kalau Yang Danwa adalah prajurit dengan level tinggi di kultus. Disebutkan juga Yang Danwa akan memenggal kepala siapa saja atas perintah Yowon. Intinya si Garmojam ini pingin balas dendam guys. Saat rombongan Force of Evil akan menempati posisi mereka, tiba-tiba genderang terdengar dari arah gerbang timur. Semua perhatian tertuju pada gerbang timur. Jangan-jangan rombongan kultus iblis yang datang. Ternyata yang masuk adalah 3 pimpinan Blood God 6 Martial, 3 Master. Dari 6 ya kalau nggak salah. Semua mata menatap tajam. Mereka adalah sekte yang membuat kekacauan di Wulin akhir-akhir ini. Sekte misterius yang sangat berbahaya. Rombongan Wulin bingung, kok cuma ada 3 pimpinan atau 3 Master. Padahal setahu mereka Blood God 6 Martial mempunyai 6 pimpinan atau 6 Masters. Kenapa hanya setengahnya yang datang? Tapi sepertinya Blood God 6 Martial datang bukan untuk berperang. Saat itu, ketiga Masters memasuki gerbang secara bersamaan. Di sebelah kiri ada seorang pria tua berambut putih pendek dengan pedang bersarung merah. Yang berada di tengah adalah seorang pria berambut panjang dengan kain hitam menutupi matanya. Dan di sebelah kiri ada seorang pria parubaya dengan tubuh berotot dan bertelanjang dada. Yang tidak biasa dari pria parubaya ini adalah pedang sebesar tubuhnya yang berada di punggungnya. Pung Chong-won berkata pada Yimok kalau mereka bukan orang-orang biasa. Yimok hanya diam sambil menunjukkan wajah serius dan berkata kalau orang-orang yang ada di situ sekarang berada dalam bahaya. Karena 3 pimpinan Blood God 6 Martial berada di level Supreme Master. Bahkan salah satunya berada di tingkat yang setara dengan Yimok. Pung Chong-won terkejut. Pung Chong-won memang tidak bisa mengira-ngira level mereka. Tapi dia tidak mengira kalau 3 pimpinan Blood God 6 Martial akan sekuat itu. Pimpinan yang berada di sebelah kiri dan kanan baru mencapai level Supreme Master tahap awal, kayak baru memasuki lah. Sedangkan yang berada di tengah sepertinya bisa dibandingkan dengan 5 pendekar terkuat se-Wulin. Kelima pendekar terkuat se-Wulin memiliki kemampuan yang berbeda. Tetapi jika standar kekuatan dilihat secara umum, maka pria dengan kain hitam menutupi matanya itu bisa disebut sebagai 5 pendekar terkuat. Nam Gung Kyung juga terkejut. Selain ketiga pimpinan yang berada di level Supreme Master, ada 12 Master Elite dengan level Superior Master, ditambah lagi 100 prajurit bawaan mereka yang setidaknya berada di level Grand Master. Intinya, Blood God 6 Martial membawa pasukan yang kuat. Rencana awal Nam Gung Kyung adalah membereskan The Lord Kultus Iblis, setelahnya Blood God 6 Martial. Enak banget tuh rencananya. Gampang bener ya dibikinnya. Nam Gung Kyung sengaja menghemat kekuatannya agar di saat penting dia bisa menggunakannya. Jika dia menjalankan rencana awalnya, yaitu dia akan bekerja sama dengan Blood God 6 Martial untuk menumbangkan kultus, baru menumbangkan Blood God 6 Martial. Tapi kalau kekuatan Blood God 6 Martial begini kuat, maka Force of Justice lah yang akan kesulitan menumbangkan Blood God 6 Martial. Pria parubaya berotot dari Blood God 6 Martial yang bernama Cha Yun Kang, Crazy Sword Master, senang melihat wajah-wajah pasukan Wulin yang menjadi tegang dengan kehadiran mereka.
Saat itulah pria tua berambut putih dengan pedang bersarung merah yang bernama No Do-kyung, Fire Sword Master, mencemooh Cha Yun-kang yang dengan berkata, buat apa dia peduli dengan reaksi orang-orang Wulin, toh mereka semua akan mati juga ujung-ujungnya. Di antara peringkat 3 teratas sekte Blade God Six Martial, Cha Yun-kang adalah satu-satunya yang berhasil menguasai The Extreme Art of the Blade God. Dan No Do-kyung adalah salah satu dari 6 master yang paling lama. Yang tertua lah. Gak peduli dengan perang mulut keduanya, pria dengan mata tertutup kain hitam yang bernama Lee Wok Sword Master menanyakan apa semuanya sudah dipersiapkan dengan baik. Mereka menjawab semuanya sudah siap dan hanya dengan sinyal dari Lee Wok saja, semua yang ada di dalam ruangan pertemuan itu akan mati. Lee Wok adalah salah satu dari 6 Master Blade God Six Martial. Dia adalah kakak dari Lee Baek yang sudah mati di tangan Chun Yo-gun. Ini cerita yang ada di Sword Creek ya guys. Sejak kejadian itu, Lee Wok menjadi penuh amarah dan Do-kyung berkata kalau sebentar lagi mereka bisa menggunakan Rage Roaring Thunder. Semua masalah akan terselesaikan saat The Lord Kultus Iblis mati. Memangnya Lee Wok gak percaya dengan teknik yang akan mereka gunakan. Rage Roaring Thunder adalah bom yang dibuat oleh ahli ledakan 100 tahun yang lalu. Itu adalah bom terburuk yang pernah diciptakan karena ledakannya 5 kali lebih besar dari ledakan energi normal. Namun bahan-bahan untuk membuat sebuah bom ini sangat sulit didapatkan. Itu sebabnya sangat sulit untuk membuat banyak. Dan Blade God Six Martial saja hanya memiliki beberapa yang sekarang tersebar di dalam tanah istana Jin ini. Lee Wok sudah menjadi gila sejak kehilangan adiknya dan malas mendengarkan penjelasan panjang lebar Do-kyung dan hanya mengangguk saja. Master Lee Wok adalah orang yang ditugaskan oleh Great Master untuk menangani masalah ini dan 2 orang master lainnya hanya mengikuti dan membantunya. Bahkan para master dari 6 Master Blade God Six Martial memuji kegigihan Lee Wok. Mereka berpikir selama Master Lee Wok ada di sini, tidak ada seorang pun yang akan selamat termasuk The Lord Kultus yang sudah mengganggu dan menggagalkan semua rencana mereka. Dia akan menerima ganjarannya. Dan saat ini 3 faksi telah berkumpul di ruang pertemuan, Force of Justice, Blade God Six Martial, dan Force of Evil. Yang belum hadir hanya rombongan dari Kultus Iblis. Sepertinya akan sangat sulit untuk mereka hadir di situ karena jalannya telah diblok oleh pasukan Force of Justice. Saat tengah hari masih belum ada tanda-tanda kehadiran Kultus Iblis. Para pimpinan dari tiap faksi bingung, lah kemana mereka? Apa mereka akan membuang harga diri mereka dan bersembunyi di istana kekaisaran? Namun gak lama terdengar genderang dari arah gerbang utara, bersamaan dengan pemberitahuan bahwa The Lord Kultus Iblis telah datang. Akhirnya yang ditunggu-tunggu, ketiga faksi semua melihat pada arah gerbang selatan. Target mereka telah datang. Penjaga gerbang gak meneriakkan pasukan yang dibawa The Lord Kultus Iblis. Ya itu wajar, kan jalan mereka telah ditutup. Itu pikir mereka sih, jadi si penjaga gerbangnya cuma bilang kalau The Lord Kultus telah datang. Lee Wok mengirim telepati pada Yigam, asistennya, untuk segera bersiap. Saat The Lord Kultus memasuki ruangan, perang akan dimulai. Yigam menuruti perintah Lee Wok. Berbeda dari rencana kedua faksi yang lain yang akan menyerang The Lord Kultus saat festival berakhir, Blade God Six Martial berencana akan langsung menyerang The Lord dari awal. Mereka nggak peduli dengan rencana faksi lainnya, toh mereka semua akan mati juga agar masalah ini tidak diketahui orang luar. Terdengar suara langkah kaki yang berat dari arah gerbang. Ketiga faksi penasaran, tetapi yang muncul adalah beberapa pengikut kultus dengan membawa 4-5 kotak kayu besar. Yang lebih membingungkan, mereka semua terlihat kotor dengan tanah, seolah-olah mereka baru saja berguling-guling di tanah. Semua orang bingung, kotak apaan sih itu? Bahkan, ketiga pimpinan Blade God Six Martial menatap kotak-kotak besar itu dan curiga. Saat mereka sampai di tengah-tengah ruangan tempat para pejabat istana dan penjaga istana berada, mereka berhenti. Di tengah-tengah para pengikut kultus ada seorang pria yang bertubuh sangat besar, sebesar 2 kali orang dewasa.
Pria besar itu menendang satu kotak kayu yang terjatuh dan berbunyi seperti suara besi yang beradu klontang-klontang. Kemudian sesuatu menggelinding dari dalam kotak, lulung-lulung-lulung. Benda bulat itu sebesar 2 kali kepalan tangan manusia dan memiliki sumbu di atasnya. Semua orang bingung dengan benda bulat itu kecuali rombongan Blade ke Seksmasial yang menjadi tegang melihat itu. Mereka melongo melihat bola besi itu yang adalah bom Rage Roaring Thunder yang telah mereka tanam di dalam tanah kastil jin ini. Bahkan Liwok merasa syok dengan apa yang dilihatnya. WTH! Saat itulah pria berbadan besar berlutut dengan satu kaki pada pejabat yang berdiri di atas mimbar dan berteriak dengan lantang. Dia meminta maaf karena terlambat dan itu disebabkan benda bulat itu ada sangat banyak dan mereka membutuhkan waktu untuk menggali dan mengeluarkannya dari tanah. Dan diakhiri dengan kata Lord. Semua orang terkejut dengan kata Lord dan langsung melihat pada pejabat istana itu. Seorang pria parubaya dengan wajah bulat berdiri di atas mimbar. Pria parubaya itu mengenakan seragam pejabat istana tingkat tinggi. Namun, menurut standar para pendekar Wulin, pejabat itu bukan seorang pendekar, melainkan hanya pria biasa. Jadi, kenapa pria berbadan besar itu berlutut di hadapan pejabat itu dan memanggilnya Lord? Lagi pula, ciri-ciri fisik Lord Kultus Iblis yang tersebar di Wulin sangat berbeda dengan pejabat itu. Itu sebabnya mereka sangat optimis bisa langsung mengenali The Lord Kultus Iblis dan akan langsung menyerangnya. Sementara para pendekar lain sangat syok, pejabat itu menoleh pada pria parubaya dengan zirah biru dan seorang kasim dengan jubah merah yang berada di sisi kiri mimbar. Mereka adalah Komandan Utara Yongjo dan seorang kasim dari Westpir. Mereka sangat terkejut ketika melihat bola besi menggelinding keluar dari kotak. Pejabat itu bertanya apa mereka mau mengeceknya. Yongjo dan kasim itu sama sekali tidak percaya kalau ada banyak bom tertanam di sekitaran kastil itu. Ditambah lagi bom itu lebih besar dari yang dimiliki oleh istana. Mendengar kata bom, semua orang yang ada di situ terkejut. Ada hampir 100 bom di dalam satu kotak kayu, dan kotaknya ada sekitar 4-5 kotak, berarti ada hampir 500 bom. Yongjo dan Kasim itu berpikir kalau mereka nggak akan bisa melaksanakan festival perjanjian non-agresi. Mereka harus memberitahukan hal itu pada Kaisar. Kenyataan bahwa ada ratusan lebih bom yang ditanamkan berarti ada orang yang mau membunuh mereka semua dengan ledakan. Sementara itu, Swordmaster Liwok gak mengerti apa yang sedang terjadi. Liwok sampai melepas penutup matanya dan menatap bom-bom di dalam kotak itu. Seharusnya ada penjaga di setiap titik bom, dan kalau bomnya ada di sini berarti orang-orangnya sudah mati. Dan gak hanya itu, ada hal yang lebih gawat lagi. Mereka menanam bom-bom itu sebagai cara terakhir untuk membunuh Yowun kalau mereka gak berhasil mengalahkannya. Dan yang sekarang yang menemukan bom-bom itu adalah para pengikut Chun Yowun. Jangan-jangan para pejabat istana yang ada di mimbar adalah pengikut kultus juga. Karena mereka tadi fokus pada kedatangan Chun Yowun, mereka semua baru menyadari kalau kaisar yang seharusnya ada di tempat itu untuk menandatangani perjanjian malah tidak ada. Kenyataan kalau bahkan sampai tengah hari ini kaisar belum datang, artinya ini memang sudah direncanakan. Mereka menunggu sampai semua bom ditemukan. Perjanjian itu sendiri bukan prioritas utama. Dan pikiran Liwok benar. Pejabat parubaya berwajah bulat tadi yang ada di mimbar merentangkan tangannya ke depan ke arah bom-bom yang berserakan. 2 bom melayang di udara dan bergerak ke tangan pejabat tersebut. Melihat itu semuanya kaget. Yang bisa melakukan hal itu hanya pendekar yang setidaknya berada di level superior master tahap akhir dan yang ada di atasnya. Teknik yang dilakukan pejabat tadi hanya bisa dilakukan oleh pendekar yang memiliki tenaga dalam yang besar. Padahal pria parubaya itu hanya pejabat biasa, bukan seorang pendekar. Tapi dia bisa melakukan teknik tingkat tinggi. Nam Gungkyung dari Force of Justice dan anggota grup fanatik yang ekstrim ya kan, menjadi bingung. Apa orang itu beneran The Lord Kultus Iblis?
Dia sama sekali nggak bisa merasakan energi apapun dari pejabat itu. Nggak peduli dengan reaksi orang-orang Wulin, pejabat itu memberikan 2 bom kepada Yongjo dan si Kasim. Kemudian berkata, dia sudah memberitahukan kepada mereka kalau pasti bakal ada satu faksi yang akan melakukan hal seperti itu. Mereka harus membawa 2 bom itu dan menginfokan kepada Kaisar tentang hal ini segera. Yongjo dan si Kasim berterima kasih pada Yowun karena sudah memberitahu mereka tentang hal ini. Kalau tidak, maka Kaisar bisa celaka. Yowun mengatakan kalau mereka harus secepatnya pergi dari situ. Keduanya menjadi tegang karena tahu siapapun yang merencanakan kejahatan itu pasti memiliki rencana lainnya. Keduanya langsung lari menuju gerbang utara. Untungnya mereka berdua berada di level superior master dan mereka berada di mimbar untuk mengkonfirmasi peringatan Yowun. Langkah kaki mereka sangat cepat dan ringan melebihi para pendekar Wulin. Melihat itu, Swordmaster Liwok terkejut dan memerintahkan Crazy Swordmaster Cha Yun Kang untuk menangkap keduanya. Membiarkan mereka lolos dan menginformasikan hal yang terjadi di situ pada Kaisar akan membuat gak hanya 3 faksi besar di Wulin tapi juga kekaisaran akan menjadi musuh mereka. Tujuan mereka akan melenceng jauh. Crazy Swordmaster Cha Yun Kang sudah bisa menduga hal ini akan terjadi sejak bom-bom itu ketahuan. Itu sebabnya dia bisa dengan cepat menjalankan perintah Liwok dan langsung melesat ke gerbang utara. Dengan sigap, Liwok memberi sinyal pada 12 master yang langsung meniupkan peluit sebagai tanda untuk menutup semua pintu gerbang. Para penjaga gerbang yang adalah mata-mata Blade Code 6 Martial langsung memutuskan tali penahan gerbang seperti sudah menunggu sinyalnya. Gerbang selatan, timur, dan barat tertutup secara bersamaan dan membuat terkejut rombongan Force of Justice dan Force of Evil yang tidak bisa mengikuti perubahan situasi dalam sekejap itu. Hampir semua gerbang tertutup. Jika mereka ingin keluar, satu-satunya jalan adalah melompati tembok yang hampir setinggi langit itu. Tetapi gerbang utara masih terbuka. Liwok berdecak kesal karena itu artinya mata-matanya yang ditempatkan di gerbang utara telah dibereskan oleh kultus iblis. Melihat itu, Cha Yun Kang menjadi kesal. Cha Yun Kang mengeluarkan pedangnya yang seukuran dirinya dan mengubahnya menjadi sesuai dengannya. Maksudnya dia gunain sesuai dengan dirinya lah ya. Dia menggunakan tenaga dalamnya dan mempersempit jarak dengan Yongjo dan si Kasim, sekitar 6 langkah dari mereka. Yongjo kaget dengan Cha Yun Kang yang sudah ada di belakangnya. Rasanya menyedihkan, dia yang dikatakan prajurit terkuat kekaisaran bisa dikalahkan oleh pendekar Wulin. Cha Yun Kang bersiap akan menebas Yongjo dan si Kasim. Tiba-tiba terasa energi yang tidak normal. Entah bagaimana, Cha Yun Kang berhasil mempersempit jarak 10 langkah dan akan mengayunkan pedang sebesar tubuhnya itu. Yongjo berpikir kalau ini adalah akhir dari hidupnya. Namun tiba-tiba ada sebuah bayangan yang tiba-tiba muncul di antara mereka. Seorang pria bertopeng dan berambut panjang menghalangi pergerakan Cha Yun Kang. Cha Yun Kang yang marah menyerang pria bertopeng itu. Namun pria bertopeng itu bisa menghindari serangan Cha Yun Kang dengan gesit dan mau menusukkan pedangnya ke leher Cha Yun Kang. Cha Yun Kang terkejut, namun secara refleks dia bisa menghindari tusukan itu. Normalnya hal itu sulit untuk dilakukan, tapi kemampuan ke-6 Master Blade Code 6 Martial telah melebihi kemampuan manusia berkat latihan teknik di Extreme Art of Blade God. Dengan tubuhnya yang miring, Cha Yun Kang menggerakkan tubuhnya ke samping dan dengan cepat mengayunkan pedangnya untuk menebas pria bertopeng itu. Cang! Meskipun menerima serangan yang kuat, pria bertopeng itu hanya terdorong 10 langkah. Dan saat pria itu menegakkan tubuhnya, Cha Yun Kang menyipitkan matanya dan berkata kalau pria bertopeng itu adalah dewa kematian Maragyom, salah satu dari 3 guardian kultus iblis. Cha Yun Kang mendengar kalau Maragyom mampu menghindari serangan mematikan yang dilepaskan oleh Swordmaster Li Bek. Melihatnya secara langsung, Maragyom memang pendekar yang luar biasa.
Kenyataan Maragium ada di sini berarti The Lord Cultus juga ada di sini. Berdasarkan informasi yang mereka kumpulkan, The Lord Cultus berdiam di istana bersama dengan Great Guardian Maragium. Yang artinya di antara para pejabat yang ada di mimbar, salah satunya benar adalah The Lord Cultus Iblis. Kemudian Cha Yun Kang pun mengumpat setelah menyadari kalau dua pejabat yang lari tadi telah melewati gerbang utara. Dia seharusnya menangkap mereka, tetapi Maragium menahannya dan dia pun jadi buang-buang waktu untuk meladeni Maragium. Lee Wok menggigit bibirnya saat melihat Cha Yun Kang dihadang oleh Maragium dan menyadari kalau The Lord Cultus memang ada di situ. Kedua pejabat istana tadi tidak boleh pergi dari situ. Lee Wok mengangkat tangannya dan 3 buah pedang melayang di udara. Dia menggunakan teknik pedang udara. Lee Wok mengarahkan ketiga pedang itu ke gerbang utara, dan ketiga pedang itu langsung melesat mengejar kedua pejabat istana tadi. Namun setengah perjalanan menuju gerbang utara, ketiga pedang itu terhenti seperti ada dinding yang menghalangi dan pedang-pedang itu bergetar. Melihat itu, Lee Wok syok sampai tidak bisa berkata-kata. Fire Sword Master No Do-kyung juga syok dan bertanya, bagaimana itu bisa terjadi? Kendali ketiga pedang udara itu diambil alih, bagaimana bisa? Siapa yang melakukannya? Lee Wok menoleh pada pejabat parubaya di mimbar yang saat ini sedang merentangkan tangannya ke arah ketiga pedang udara. Lee Wok merasa takjub dengan kemampuan pejabat itu yang mampu mengambil alih kendali pedang udara yang terhubung dengan energinya. Bahkan saat Lee Wok menambahkan energinya, ketiga pedang itu hanya bergetar, namun tidak bergerak sama sekali. Bisa menggunakan pedang udara saja sudah hebat, tapi pria parubaya yang berwajah bulat itu mengambil alih kendalinya hanya dengan tangannya, menandakan bahwa pria itu berada di level yang lebih tinggi dari Supreme Master, Divine Master level. Di ruangan itu, kelima pimpinan Force of Justice dan Garmojang dari Force of Evil menyadari apa artinya itu. Hanya pendekar dengan level Divine Master yang mampu mengendalikan teknik tingkat tinggi itu dengan mudahnya. Pria itu benar-benar monster. Pria parubaya yang cabi itu menggerakkan tangannya dan ketiga pedang udara berbalik mengarah pada pemilik aslinya. Swordmaster Lee Wok membulatkan matanya dengan syok. Kendali pedang udaranya telah sepenuhnya berada di tangan pria parubaya yang cabi itu. Pria parubaya itu menatap pada Lee Wok dan berkata dengan suara mengejek, "Ambil nih." Sambil menggerakkan satu jarinya dan ketiga pedang udara itu melesat menuju Lee Wok. Pendekar biasa pasti akan terkejut dan panik menerima serangan itu. Tapi anggota Blade Code Six Martial ini setara dengan 5 pendekar terkuat sewulin. Lee Wok dan No Do-kyung mengeluarkan pedang mereka dan memblok serangan pedang udara itu. Mereka juga berusaha untuk memutuskan kontak energi pria parubaya itu dengan ketiga pedang. Pedang udara seperti senjata terkuat Supreme Master. Lee Wok merasa kesal karena rencananya sudah gagal dari awal. Kedua pejabat istana yang kabur tadi sudah tidak terlihat lagi. Sudah jelas akan sulit untuk mengejar mereka sekarang. Lee Wok menoleh pada pria parubaya yang berada di mimbar dan berteriak sambil menunjukkan jarinya pada pria itu. "Hey, The Lord Cultus Iblis Chun Yo Won, mau sampai kapan lu berakting begitu dan terus memakai topeng kulit? Singkirkan topeng itu dan tunjukkan diri lu." Mendengar itu, semua mata tertuju pada pejabat parubaya yang ada di mimbar itu. Mereka tadinya nggak yakin kalau pejabat itu adalah The Lord Cultus, karena ciri-ciri fisiknya aja udah beda dari informasi yang mereka miliki. Tapi kalau pejabat itu mengenakan topeng kulit, lain lagi ceritanya. Pejabat itu berkata kalau dia memang mulai sesak dan menarik kulit di bawah dagunya. Kulit buatan itu langsung melar dan lepas dari wajah pejabat itu dan menunjukkan wajah yang sebenarnya. Semua orang-orang Wulin syok melihat wajah di balik topeng kulit itu. Seorang pemuda berambut panjang, berwajah putih dan mata setajam pedang. Ini adalah ciri-ciri yang selalu mereka dengar. Ciri-cirinya The Lord Cultus Iblis. Reputasinya membuat geger Wulin.
Chun Yo-won, The Lord Kultus Iblis yang dijuluki Demon God, akhirnya menunjukkan dirinya. Reputasi yang didapatkannya setelah hancurnya aliansi dengan Wulin, reputasi yang mengarahkan ke nama buruk, konotasinya tuh buruk gitu, mengancam kaisar untuk mengubah ajaran dan kepercayaan kekaisaran, dan menyandra 3 pimpinan Force of Justice setelah memotong masing-masing satu tangan mereka, termasuk Yeon Buso, calon pimpinan utama Force of Justice. Itu semua adalah yang telah dilakukan oleh The Lord Kultus Iblis yang baru. Yang dilakukannya sama sekali berbeda dengan The Lord sebelumnya. Chun Yo-won yang tidak bisa dihentikan. Ini pertama kalinya bagi sebagian besar orang-orang yang ada di situ melihat Chun Yo-won. Dan ada satu hal yang membuat syok para Master Blade Code 6 Martial. Mau dilihat bagaimanapun, Chun Yo-won tidak terlihat seperti seorang pendekar. Bahkan terlihat tidak bisa diandalkan, biasa aja gitu tanpa ada energinya tuh kayak gak kerasa. Hanya Pung Chong-won yang langsung mengenali Yo-won karena dia pernah bertemu sekali saat pembentukan aliansi. Menurutnya hampir tidak ada perubahan pada Yo-won sejak terakhir mereka bertemu. Kalaupun ada yang berbeda dari Yo-won, itu adalah energi yang mengelilinginya. Jika diumpamakan sebagai alkohol, Yo-won yang sebelumnya sama seperti wine yang hampir matang, dan Yo-won yang sekarang adalah wine kualitas tinggi dengan mengeluarkan harum yang khas. Yo-won benar-benar tumbuh dengan cepat, apa karena posisinya sebagai The Lord. Sekarang Yo-won terlihat dapat diandalkan dan bermartabat dari terakhir kali dia bertemu Yo-won. Sepertinya Yo-won adalah orang yang sama sekaligus berbeda. Rombongan Force of Justice memang terkejut, tapi ada seorang lagi yang lebih terkejut saat melihat The Lord Kultus untuk yang pertama kalinya. Dia adalah Garmojam, kepala di 18 Reverse Family, yang menjadi perwakilan Force of Evil. Ekspresinya mengeras, dia mengingat kata-kata yang diucapkan keluarga Osang, kalau yang menyerang mereka adalah para pengikut kultus, dan satu di antara mereka sangat dihormati, bahkan oleh Yang Danwa yang memiliki posisi yang tinggi di kultus iblis. Saat itu Garmojam menargetkan Yang Danwa untuk dibunuh. Tetapi melihat The Lord Kultus memakai topeng, entah bagaimana dia yakin kalau yang memerintahkan Yang Danwa membunuh 3 keponakannya adalah The Lord Kultus Iblis yang saat itu sedang menyamar. Memang itu hanya tebakan, tapi dia merasa yakin sekali. Pemuda yang berdiri di atas mimbar adalah Chun Yo-won. Garmojam telah bersumpah akan membunuh Yo-won saat perang terpecah setelah perjanjian ini. Garmojam begitu marah, tapi dia nggak bisa meneriakannya dalam kata-kata. Itu karena Yo-won menunjukkan kekuatan yang abnormal di hadapan anggota Wulin, alias Yeon guys, takut. Jadi dia takut tapi ingin balas dendam, gimana sih? Jika memang ada kesempatan yang adalah hal yang mustahil, dia pasti nggak akan melewatkan kesempatan itu. Tiba-tiba Garmojam mengingat sesuatu, yaitu pembicaraannya dengan Hang Yen, The West Strong King. Saat perjanjian telah usai, perang tidak dapat dihindari. Saat itu terjadi, mereka sudah tahu siapa yang akan diincar oleh Force of Justice dan Blade Code 6 Martial terlebih dahulu. Untuk membunuh monster itu tidak ada jalan lain kecuali bekerja sama dengan Force of Justice dan Blade Code 6 Martial. Garmojam melihat sekeliling dan menyadari kalau bukan cuma dia yang mengincar The Lord Kultus. Wajah dari rombongan Force of Justice dan Blade Code 6 Martial menjadi tegang. Bahkan Nam Gung Kyong dari grup fanatik terlihat sedang berpikir dalam-dalam. Awalnya Nam Gung Kyong akan memanfaatkan Blade Code 6 Martial untuk mengalahkan Yo-won. Tapi saat dia melihat ratusan bom yang menggelinding dari dalam kotaknya, dia menyadari kalau Blade Code 6 Martial lebih berbahaya dari yang mereka perkirakan. Memangnya mereka berniat untuk meledakkan kastil beserta orang-orang di dalamnya. Memangnya mereka ingin membunuh semua orang. Dia nggak boleh menggunakan mereka. Hanya dengan fakta mereka berencana meledakkan tempat itu saja, Blade Code 6 Martial telah menjadi faksi yang harus dihancurkan. Nam Gung Kyong bingung, faksi mana dulu yang harus dimusnahkan? Kultus apa Blade Code 6 Martial?
Tapi setelah melihat kekuatan luar biasa Yowun, dia jadi tambah bingung. Gak ada seorang pun di ruangan itu yang bisa melawan Yowun 1 lawan 1. Bahkan Yimok, salah satu dari 5 pendekar terkuat Sewulin saja sepertinya gak akan mampu. Sudah jelas terlihat dari ekspresi gelap Yimok. Saat Nam Gung Kyong sedang mengira-ngira kira-kira faksi mana yang akan menimbulkan korban jiwa, tiba-tiba ada suara telepati masuk. Nam Gung Kyong terkejut saat tahu siapa yang mengirim telepati itu. Dia adalah salah satu dari rombongan Blood Code Six Martial yang menggunakan teknik pedang udara tadi, Liwok. Nam Gung Kyong lebih terkejut lagi saat Liwok tahu siapa dirinya yang adalah ketua dari grup ekstremis fanatik. Bagaimana dia bisa tahu? Untuk berjaga-jaga, Nam Gung Kyong menoleh pada Dang Pilson, anggota grup fanatik juga, tapi sepertinya hanya dia saja yang mendapatkan telepati itu. Ini berbahaya, jangan-jangan ada mata-mata juga di grup fanatik, sampai-sampai salah satu dari 6 master bisa tahu siapa dirinya. Liwok melanjutkan telepatinya dan menawarkan beberapa saran. Karena musuh mereka adalah monster yang telah melampaui manusia, setelah berpikir sejenak, Nam Gung Kyong bertanya apa sarannya. Liwok meminta mereka untuk bekerja sama. Nam Gung Kyong gak merespon saking kagetnya. Mereka gak tahu rencana rahasia grup ekstrim kan? Untungnya isi dari rencana itu hanya dia yang tahu. Melihat Nam Gung Kyong yang ragu, Liwok meneruskan kalau mereka akan membentuk aliansi sampai mereka bisa mengalahkan Yowun saja, si monster Divine Master. Nam Gung Kyong masih ragu-ragu. Tapi aliansi ini hanya sementara saja sampai Yowun mati. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya Nam Gung Kyong telah mengambil keputusan. Jika Yimok saja takut untuk menghadapi Chun Yowun, maka lebih baik dia bekerja sama dengan Blood Code Six Martial demi masa depan. Ini nih ciri-ciri orang yang munafik nih. Saat dia akan menjawab, Liwok melanjutkan dan berkata kalau dia sudah mencapai kesepakatan dengan Garmojam dari Force of Evil. Sepertinya Yowun sudah memiliki banyak musuh. Mereka pun mencapai kesepakatan. Mereka akan beraliansi hanya sampai Yowun mati. Liwok meminta Nam Gung Kyong untuk bicara pada Yimok tentang kesepakatan mereka. Nam Gung Kyong yakin Yimok gak akan menolak melihat situasi sekarang. Saat itu Garmojam telah terlebih dahulu maju untuk menyerang Yowun. Walaupun dia tahu Yowun seperti monster, tapi mereka tidak takut. Kemudian Liwok pun melakukan hal yang sama. Hampir semua yang mengincar Yowun adalah prajurit elit. Situasinya menjadi bagus. Dia harus mempertahankannya. Nam Gung Kyong mengirim telepati pada Yimok dan menjelaskan tentang kesepakatannya dengan Liwok. Namun belum selesai Nam Gung Kyong berbicara, sesuatu yang luar biasa terjadi. Pimpinan utama Force of Justice, Yimok, telah berjalan dan naik ke atas mimbar, kemudian berdiam di sebelah Yowun. Nam Gung Kyong terkejut. Kemudian ada seorang lagi yang naik ke mimbar dan berdiri di sebelah pimpinan utama. Dia adalah pimpinan ke-6 Pung Chong Won. Gak lama pimpinan ke-7 Mo Yong Kang pun berjalan ke atas mimbar. Gak cuma mereka, tetapi semua pimpinan pun maju tanpa ragu. Hanya Nam Gung Kyong saja yang tidak ikut-ikutan dan masih melongo melihat apa yang terjadi. Hampir semua rombongan Force of Justice berada di atas mimbar. Yang tersisa hanya anggota keluarga Nam Gung. Nam Gung Kyong berteriak marah apa pimpinan utama dan yang lainnya akan memihak kultus iblis. Padahal aliansi mereka sudah hancur dan Nam Gung Kyong sangat percaya pada Yimok yang terlihat penuh amarah setelah putranya dilukai oleh Yowun. Nam Gung Kyong merasa dikhianati. Lah munafik amat dia sendiri tadi mau kerja sama Blood Code Six Martial sama Force of Evil. Saat itulah Yimok berbicara dan berteriak mengatakan berani sekali Nam Gung Kyong berencana untuk bekerja sama dengan Blood Code Six Martial dan Force of Evil. Nam Gung Kyong begitu terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Ucapan Yimok tadi seolah-olah mengatakan bahwa Nam Gung Kyong adalah mata-mata Blood Code Six Martial. Liwok yang menyaksikan itu merasa heran, apa Force of Justice sedang memiliki selisih pendapat. Liwok pun semakin merasa curiga saat rombongan Force of Justice naik ke mimbar. Dia pun berteriak pada Yimok menanyakan kenapa mereka malah memihak kultus.
Yewok nggak mau ada seorang pun yang mendukung Yowon di situ. Nam Gung-kyung seperti terpukul. Di situasi yang membuat panik siapa saja itu, dia jadi lupa idealisme grup fanatik. Saat itulah Yimok menoleh pada Liwok dan berkata, "Memangnya lu pikir gue nggak tahu kalau lu udah nempatin mata-mata dan berusaha untuk nipu gue dengan buku saku itu?" Liwok kaget. "Lah kok lu tahu sih?" Ternyata buku saku yang ada di tangan putranya yang terpotong adalah palsu. Liwok berpikir semua sudah berjalan sesuai rencana. Tapi kadang-kadang suka tiba-tiba ada variabel di luar kendali kan, yang di luar dugaan lah gitu terjadi. Liwok nggak terima dengan kenyataan itu dan berteriak, kan Force of Justice sama Kultus sudah berperang selama ratusan tahun. Bagaimana bisa mereka bekerja sama begitu? Yimok berkata dengan sinis kalau dia sudah beberapa kali bertukar informasi dengan Lord Kultus. Dan belum pernah sekalipun dia mendengar kalau Yowon akan menyebut dirinya sebagai The Lord Kultus Iblis. Kan di suratnya bilang kan, "Salam, saya adalah Lord Kultus Iblis Chun Yowon," kan begitu yang kemarin itu. Liwok nggak ngerti di mana salahnya. Padahal dia telah memeriksa kata-kata dan kalimat-kalimat dalam buku saku itu secara detail dan tidak menemukan keanehan apapun. Dia juga nggak ngerti emang kenapa kalau The Lord Kultus memanggil dirinya sendiri sebagai The Lord Kultus Iblis. Di mana keanehannya? Tiba-tiba saja suara bergetar Nam Gung-kyung terdengar dan berkata, "Chunma." Para pengikut kultus memanggil Yowon dengan sebutan Chunma. Orang luar memang memanggilnya The Lord Kultus Iblis, tetapi untuk para pengikut kultus, bagi para pengikut kultus, Yowon adalah seorang Chunma. Liwok terkejut. Rencana mereka gagal hanya karena sebuah kata yang dia gunakan. Yimok dan anggota yang lain yang mulai mengeluarkan senjata mereka masing-masing. Ada pepatah yang mengatakan, kalau dua pihak yang saling bermusuhan dalam perang dalam waktu yang lama dapat memahami tindak tanduk musuhnya, itu adalah kesalahan yang fatal yang pernah dilakukan oleh Liwok. Bersambung! Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya ya guys. See you guys. Assalamualaikum. Bye-bye.